Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1428. Dia memandang Jasper dan berkata, "Kamu harus segera pergi." Jasper memberinya jawaban singkat, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zachary, Phil, dan Mori, dia meninggalkan villa dengan sopan. Phil duduk terdiam di kursinya untuk waktu yang lama setelah Jasper pergi. Bocah itu." Phil menunjuk ke arah pintu tempat Jasper pergi dan berkata tanpa mengetahui apakah harus tertawa atau menangis, "Saat itu saya pikir Kaiden adalah yang paling teguh dan Fabian adalah yang paling gila di antara generasi muda di Harbor City. Dari kelihatannya sekarang, anak ini mungkin bisa mengalahkan mereka berdua. Saat saya melihatnya, saya memikirkan sesuatu," kata Mori. Semua orang dari generasi mereka mempercayai penilaian Mori. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam menilai karakter seseorang. Ini terasa seperti plot Lolita. Mori menghela nafas dengan lembut dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar itu, Zachary menatap kosong ke arah Mori sebelum tertawa terbahak-bahak. Sementara dia tertawa, wajahnya dipenuhi dengan kepuasan dan kepuasan yang sama seperti yang akan dirasakan orang ketika teman-temannya akhirnya mengakui junior yang dia incar. Cinta Zachary pada pemuda ini tak mau kalah dengan cintanya pada putra kandungnya. Phil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terkejut dengan kemahiran dan kebijaksanaan Jasper, dia merasa Mori melebih-lebihkan ketika dia mengatakan itu. Plot Lolita. Apakah ini berarti Jasper adalah Humbert dan semua generasi muda di Harbor City adalah Lolita? Apa lelucon? Rumah Sakit Hati Kudus Kota Pelabuhan. Karena ini adalah rumah sakit swasta terbaik di Harbor City, setiap pasien di sini kaya atau terkenal. Bahkan di Harbor City, yang menduduki peringkat teratas di dunia dalam pendapatan per kapita, tidak semua orang mampu membayar 3.000 Harbor dolar untuk konsultasi 15 menit dengan dokter. Namun, harga tinggi memberikan perawatan yang cermat. Mereka memiliki tim medis terbaik di Harbor City. Jika mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit Anda, mereka akan menghubungi para ahli terkemuka di berbagai bidang di seluruh dunia untuk konsultasi bersama. Para pejabat dan bangsawan di negeri ini sangat menghargai hidup mereka. Karena itu, Rumah Sakit Hati Kudus selalu memiliki dasar untuk berakar di Harbor City. Sementara itu, pemegang saham mayoritas adalah keluarga Atticus. Karena itu, ketika Fabian dirawat di rumah sakit, dia secara alami diberi perawatan terbaik. Pada saat ini, Fabian dirawat di ruang VIP terbaik. Kepalanya terbungkus kain kasa, tetapi darah masih merembes keluar darinya. Hal itu membuat wajah Fabian terlihat sangat pucat. Bagaimana situasinya? Fabian memejamkan mata dan berbaring di tempat tidur saat dia bertanya dengan lemah. Ketiganya ditundukkan dan hukum memanggil ayahmu beberapa jam yang lalu. Namun, dia tidak banyak bicara pada Zachary Lau. Dia memintaku untuk memberitahumu untuk fokus pada pemulihan. Seorang pria berusia 50-an berkata dengan lembut. Fabian perlahan membuka matanya dan menjawab dengan dingin, "Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Saya ingin menelepon ayah saya. Tidak peduli apa, saya ingin membuat hukum membayar harga yang menyakitkan. Ayahmu sedang mengurus ini jadi tolong jangan terlalu khawatir," kata lelaki tua itu menghibur. "Apakah dia pikir aku tidak akan bisa menangani ini karena aku sangat menderita sebelum ini?" Fabian menggeram. Orang tua itu segera berhenti berbicara. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Pengawal berpakaian hitam berkata dengan hormat, "Tuan Atticus, ada seseorang di sini untuk menemuimu." Fabian meraung, "Apakah itu mediator untuk hukum? Betapa konyolnya. Apakah mereka tidak melihat bahwa saya sedang memulihkan diri? Aku tidak ingin melihat siapapun." Pengawal itu menjawab dengan canggung. Bab 1429. Dia bilang namanya Jasper Line dan dia bilang kamu ingin bertemu dengannya setelah aku memberitahumu namanya. Mata Fabian langsung melebar. Karena dia diliputi emosi, Fabian mulai batuk sebelum dia mengatakan apa-apa. "Bapak, Fabian." Pria berusia 50-an datang dengan cepat untuk menepuk punggung Fabian. Setelah dia akhirnya mulai bernapas dengan normal lagi, Fabian menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian, dia bersandar di tempat tidurnya dan tertawa. Dia berkata, "Jasper ada di sini. Betapa hebatnya. Betapa menakjubkan. Dia memang rival yang memaksaku menemui jalan buntu.
Saya pikir dia akan bersembunyi dan menjauh dari semua pertengkaran di Harbor City. Namun, dia memiliki bola yang lebih besar dari yang saya bayangkan. Bapak, Atticus, kamu tidak perlu melihat orang seperti dia, kata lelaki tua itu. Fabian menyeringai dan menjawab, aku melihatnya. Tentu saja, saya tidak pernah kalah sejak saya lahir. Namun, aku kalah darinya. Bagaimana saya tidak bisa bertemu dengan saingan yang begitu menarik? Ketika lelaki tua itu mendengar itu, dia sedikit mengernyit. Namun, dia tidak membalas. Sebagai gantinya, dia berkata, jika itu masalahnya, izinkan saya menyambut tuan lain ini, oke. Fabian melambaikan tangannya dan berkata, baik. Terima kasih, Watterson. Itu tugasku. Watterson membungkuk sedikit ke Fabian dan kemudian berbalik untuk meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, Jasper melihat Watterson dari tempatnya berdiri di ujung koridor. Apakah kamu Jasper Line? Watterson bertanya tanpa ekspresi di wajahnya. Jasper mengangguk dan menjawab, apakah Fabian setuju untuk bertemu denganku? Bapak, Fabian setuju. Namun, sebelum itu, saya harus memberitahu Anda sesuatu, kata Watterson. Bapak, Fabian adalah penerus keluarga Atticus, jadi keselamatannya adalah prioritas kami. Jadi setelah Anda masuk, harap perhatikan kata-kata Anda. Jangan membuatnya marah dan jangan dengan sengaja memicunya. Juga, meskipun kamu menyebabkan dia menderita beberapa kerugian dalam beberapa aspek, kamu harus ingat bahwa masa depan Tuan Fabian meliputi seluruh keluarga Atticus. Dukungannya tak terbayangkan. Dia hanya main-main. Saya harap Anda tidak merasa bangga karena beberapa pencapaian kecil. Ini hanyalah permainan anak-anak bagi Tuan Fabian dan keluarga Atticus. Terakhir, kamu bisa masuk, tetapi orang di belakangmu tidak bisa. Kalimat terakhir Watterson jelas ditujukan pada Julian, yang berdiri di belakang Jasper. Jasper mengejek dan menatap Watterson. Dia berkata dengan tenang, Tuan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Watterson menjawab samar dengan cemberut, karena kamu cukup sopan, kamu bisa bertanya, tapi aku mungkin tidak menjawabmu. Bolehkah saya tahu bagaimana keluarga Atticus membangun bisnis yang begitu besar ketika mereka memiliki seseorang seperti Anda? Pernyataan Jasper membuat Watterson langsung mengangkat alisnya. Kamu bajingan. Watterson meraung dan mengangkat tangannya untuk meraih Jasper. Jasper memandang Watterson dengan tenang dan berdiri tegak. Sementara itu, embusan angin muncul dari belakangnya. Itu Julian. Lengan mereka bersentuhan beberapa kali sekitar 60 cm di depan Jasper. Namun, dalam sekejap mata, mereka menarik kembali tangan mereka. Aku bertanya-tanya mengapa anak nakal sepertimu berani datang ke sini. Sepertinya Anda memiliki seorang ahli dengan Anda. Watterson memandang Julian dengan kaget saat dia berkata kepada Jasper. Hanya orang-orang di industri yang sama yang akan tahu apakah pihak lain benar-benar terampil. Setelah pertarungan kecil tadi, Watterson dikejutkan oleh kemampuan Julian. Realitas bukanlah novel dan tidak banyak pertemuan kebetulan. Oleh karena itu, pertarungan singkat tadi tidak cukup untuk menampilkan kemampuan fisik apapun. Namun, Watterson terkejut. Dia telah berlatih selama beberapa dekade, namun, dia tidak percaya diri dalam mengalahkan Julian. Kickboxing dari Dragon's Palm dan 12 Rod Palm. Anak muda, siapa si Wells dari kota Pegasus di daratan bagimu? Watterson bertanya pada Julian dengan nada serius. Dia salah satu majikanku, jawab Julian dengan datar. Juga, Anda menggunakan tinju gaya Watterson. Tuan Bart Watterson juga salah satu tuanku. Saya mendengar dia mengatakan bahwa dia memiliki sepupu saat itu dan dia diusir dari keluarga ketika dia masih muda. Setelah sepupu pergi ke Harbor City, mereka kehilangan semua kontak dengannya. Watterson menyeringai, jadi, kamu adalah murid binatang tua itu. Setelah Watterson selesai berbicara, dia tidak peduli lagi dengan senioritas. Dia mulai berani melemparkan pukulan lagi. Sekali lagi, targetnya adalah Jasper. Ekspresi kemarahan melintas di mata Julian saat dia mengangkat tangannya untuk memblokir Watterson. Setelah lebih dari 10 putaran, hasilnya jelas. Watterson tersandung 3 langkah ke belakang dan terengah-engah. Saat ini, dia terengah-engah. Sebaliknya, wajah Julian sedikit merah dan dia tampak seperti baru saja selesai melakukan pemanasan. Sepertinya kamu tidak bisa menghentikanku, kata Julian lemah. Betapa sombongnya. Watterson menggeram.
Dia ingin menyerang Julian lagi karena dia merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Namun, seorang pengawal berlari ke arah mereka dari kamar Fabian yang berada di ujung koridor. "Watterson, Pak Fabian menyuruh untuk segera berhenti," kata pengawal itu ketakutan. Ketika Watterson mendengar itu, ekspresinya berubah. Akhirnya, dia memaksa dirinya untuk berhenti. Ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak senang bahwa dia baru saja dirampok dari sebuah kemenangan. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Saat mereka bertarung, dia mengerti bahwa dia bukan saingan Julian. Jika mereka melanjutkan, dia akan meminta untuk dipermalukan. Oleh karena itu, jalan keluar dari situasi yang memalukan ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih baik. Karena Tuan Fabian berkata begitu, kalian harus masuk sekarang, kata Watterson kasar. "Julian, panggil Jasper pelan." "Jasper," jawab Julian. "Kamu bilang dia pengkhianat tuanmu dan dia bahkan menyebut tuanmu binatang. Anda harus berterima kasih kepada guru Anda seolah-olah mereka adalah orang tua Anda. Ajari dia pelajaran atas nama tuanmu." Setelah Jasper mengatakan itu, dia tidak melihat perubahan ekspresi di wajah Watterson saat dia berjalan langsung ke kamar. Julian memandang Watterson dengan dingin sebelum senyum yang sangat arogan muncul di bibirnya. Jasper mengabaikan suara pertarungan dan erangan kesakitan Watterson di belakangnya. Akan baik-baik saja selama Julian tidak dirugikan. Dia tidak tahu apa-apa tentang tinju, tetapi dia tahu bahwa Julian mampu mengalahkan Watterson. Adapun pengawal itu, Julian tidak khawatir sama sekali. Julian bahkan lebih baik dalam melawan kelompok. Sebaliknya, pertemuan Jasper dengan Fabian mungkin tidak mudah. Sambil merenung, dia sudah mengangkat tangannya untuk mendorong pintu kamar. Setelah dia masuk ke kamar, dia menemukan bahwa tidak hanya udara yang tidak berbau seperti desinfektan, tetapi juga berbau bunga. Itu sama sekali tidak seperti kamar rumah sakit. Sebaliknya, itu lebih seperti suite mewah. Namun, hanya ada satu tempat tidur di tengah ruangan. Fabian menatapnya dengan dingin dari tempat tidur. Jasper dan Fabian telah bertarung berkali-kali. Sudah jelas siapa pemenangnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka berdua benar-benar bertemu satu sama lain. "Jasper, kamu sangat berani." Ini adalah hal pertama yang Fabian katakan kepada Jasper setelah mereka bertemu. Ketika dia mengucapkan kalimat kedua, nadanya terdengar lebih jahat. "Apakah kamu tidak takut aku akan membuatmu tinggal di Harbor City selamanya?" "Tentu saja aku takut." Meskipun Jasper mengatakan itu, dia tidak terlihat takut sama sekali. "Mengapa Anda tidak melakukannya sekarang?" Bab 1430. Atticus, Anda memiliki begitu banyak orang di luar sana. Anda hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan kemudian saya akan mati di tempat. Fabian memandang Jasper dan menyeringai, menarik. Jasper melangkah ke kursi di samping tempat tidur dan duduk. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah apel dan mulai mengupasnya secara alami. Dia seperti penjaga normal saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat apel yang berputar dan kulit apel yang tumbuh semakin lama. Kemudian, dia berkata perlahan, "Karena kamu terluka, kamu harus lebih banyak istirahat. Anda harus makan lebih banyak buah untuk mengisi kembali vitamin Anda. Ini bagus untuk pemulihan lukamu." Fabian mengerutkan kening dan menatap Jasper dengan curiga. Dia mulai terlihat lebih tidak sabar juga. "Jasper, apa yang ingin kamu katakan?" Jasper terkekeh dan berkata, "Apakah kamu mulai tidak sabar? Ini bukan Tuan Atticus yang kukenal. Bagaimana kesanmu terhadapku?" Fabian mencibir, "Saya tidak akan mengatakan sekokoh gunung, tetapi Anda tidak akan mudah frustrasi. Namun, tidak ada perbedaan. Anda masih seseorang yang saya kalahkan." Kata-kata Jasper jelas membuat Fabian marah. "Apakah kamu pikir kamu sudah menang?" Fabian menatap Jasper dengan tatapan mengejek. "Dilihat dari waktu kejadian, saat kebakaran terjadi tadi malam juga bersamaan dengan saat saya menurunkan semua posisi Anda di indeks Dow Jones. Dengan kata lain, begitu Anda melihat akun modal Anda ketika pasar Dow Jones dimulai malam ini, Anda akan menemukan beberapa nol merah." Ketika Jasper mengatakan ini, dia menyerahkan apel yang sudah dikupas kepada Fabian. Kemudian, dia melanjutkan sambil menyeringai, "Untungnya, pasar berjangka indeks akan secara paksa melikuidasi aset Anda jika Anda tidak memiliki dana yang tersisa. Jika Anda dibiarkan berutang, Anda mungkin akan berutang $1 miliar sekarang, Tuan Atticus."
Sudut bibir Fabian berkedut. Setelah dia menatap Jasper dengan muram, dia melihat apel di tangan Jasper. Orang biasa akan menjadi marah sekarang, tetapi Fabian bukan orang biasa. Dia tertawa dan kemudian mengambil apel dari Jasper. Setelah dia menggigitnya, dia berkata, "Jika itu bukan apel saya tidak akan berani memakannya. Jika Anda tidak akan memanggil anak buah Anda untuk menembak saya sampai mati di sini, maka saya tidak akan sebodoh itu untuk berpikir meracuni Anda di sini." Jasper mengangkat bahu dan berkata. Saat Fabian mengunyah apel, dia berkata dalam-dalam, "Tidak buruk. Apel ini rasanya sangat menyegarkan." Jasper, seperti yang terjadi, aku kehilangan setengah dari semua danaku untukmu. Jasper mengangkat matanya dan berkata, "Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa masih ada lagi yang akan datang?" Tentu saja, Fabian tersenyum malu lagi. Kemudian, dia mengangkat jarinya untuk menunjuk keluar jendela. Dia berkata, "Henry masih dikurung di sana. Apa yang Anda rela ambil risiko untuk mengeluarkannya? Dia tidak membutuhkan saya untuk mengambil risiko apapun untuk menyelamatkannya." Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata. Fabian mengejek dan berkata dengan lemah, "Jasper, kamu terlalu percaya diri." Bapak, Atticus, gambaran jika orang normal dengan kecerdasan normal memiliki dua tombol di depannya. Satu bisa membuat orang lain kehilangan $1 juta sementara tombol lainnya bisa membuat diri mereka sendiri mendapatkan $500.000. Menurut Anda apa yang akan dipilih rata-rata orang? Tombol 500.000 tentu saja, kata Fabian hambar. Betul sekali. Ini akan mencerminkan negosiasi kami. Jasper bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Bebaskan Henry, Alex, dan Howard dan indeks Dow Jones tidak akan berubah malam ini. Meskipun Anda tidak akan bisa kembali semua yang hilang, Anda dapat menyimpan setengah dari $1 miliar AS yang Anda masukkan kemarin." Fabian segera mengerti apa yang disiratkan Jasper. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.